Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Masih dalam fasal tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadis yang terakhir dalam bab ini, wa qala Hindu ibnu Abi Halah. Hindu ibnu Abi Halah pernah berkata, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Hindun ibn Abi Hala ini adalah keluarga dari Khadijah. Ya, keluarga dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau nggak salah keponakan beliau. Ya. Karena Ummu Halah itu adalah saudari dari Khadijah. Ini Hindun berarti anaknya. Ya. Anak dari saudarinya Khadijah, berarti keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mensifati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu an bertanya kepada Hindun ibn Abi Halah mengenai sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang agung lagi dimuliakan. Fakhman wa fakhama, orang yang besar, yang mulia kedudukannya dan dimuliakan juga oleh para sahabatnya. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Wajah beliau bercahaya bagaikan bulan purnama. Ini sudah berlalu pada sebagian riwayat sebelumnya. Ya, bagaimana sahabat siapa? Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di malam bulan purnama dengan menggunakan jubah berwarna merah, pakaian berwarna merah. Kemudian Al-Bara mengatakan, saya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat ke atas ke bulan purnama, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah dibandingkan bulan purnama. Ya. Kata beliau, afwala minal marbu' wa aksara minal musyadzab. Beliau lebih tinggi dibandingkan orang yang agak pendek, tapi beliau lebih rendah, lebih pendek dibandingkan musyadzab. Musyadzab itu orang yang tingginya menjulang. Ya, sangat terlalu tinggi. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa tinggi Rasulullah SAW itu sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, namun lebih dekat ke tinggi. Ya, lebih dekat ke tinggi dibandingkan di pendek. Yani kalau ada orang lihat Nabi SAW kemudian ditanya beliau ini tinggi atau pendek, lebih ke tinggi, tapi bukan tinggi yang terlalu tinggi dari rata-rata. Ya. Kata beliau radhiyallahu taala an, disebutkan azimal hamah. Iya. Ya, dan disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala tafsirannya. Ya. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu, rajil asy'ar, rambut beliau lurus. Maksud rambut beliau lurus yakni lurus tapi agak ikal. Bukan lurus yang tidak ada ikalnya sama sekali, dan bukan juga keriting, tapi di antara keduanya. yakni asalnya rambut beliau lurus tapi agak bergelombang.
In faraqat aqiqatuhu faraqa wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarah. Kata siapa? Hindun ibnu Abi Halah, bahwa kalau rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu apa? Agak panjang, maka beliau faraqa, membagi dua rambutnya, sebagian ke kanan, sebagian ke kiri, kalau rambutnya agak panjang. Kalau tidak, maka beliau sisir ke belakang. Yani kalau rambutnya lagi tidak panjang, maka beliau sisir ke belakang. Kata beliau, panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau disisir di kanan dan di kiri itu tidak melampaui daun telinga beliau sallallahu alaihi wasallam kalau disisir kanan dan kiri. Dan tentunya masalah sisir di sini ini termasuk masalah-masalah adat, ya, kebiasaan. Ya, tidak dikatakan sunnah tertentu, cara bersisir tertentu itu sunnah, tidak juga dikatakan seperti itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kebiasaan kaumnya, ya, kebiasaan kaumnya. Yani bangsa Arab ketika itu kalau laki-laki agak panjang sedikit rambutnya segini, mereka akan dibagi dua, dibagi belah tengah seperti itu. Nah, yang seperti ini misalnya di satu tempat, atau mungkin kayak kita di Indonesia, di mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu, sisir belah tengah seperti itu biasanya perempuan, ya. Laki-laki biasanya yang bersamping, kan begitu. Nah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa perkara-perkara yang sifatnya adat istiadat, urf semacam ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, misalnya rambut Nabi SAW pernah sampai ke bahu. Ini di bangsa Arab, laki-laki sampai di sini rambutnya itu normal, ya. Tapi kalau di luar bangsa Arab, misalnya di negeri yang lain, misalnya kalau negara tersebut atau negeri tersebut menganggap sampai ke bahu menyerupai perempuan, maka tidak boleh laki-laki sampai ke bahu, karena dianggap menyerupai perempuan. Demikian pula cara bersisir, tidak boleh laki-laki menyisir rambutnya seperti cara menyisir rambutnya laki-laki. Demikian pula perempuan, demikian pula sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatul birrijal, perempuan yang bersisir dengan cara bersisirnya laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus, perempuan pemimpin rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya, dia tidak rubah. Ini 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di antaranya perempuan yang bersisir dengan cara sisirnya laki-laki, demikian pula sebaliknya. Kata beliau selanjutnya, maka masalah bersisir belah tengah dan seterusnya di bangsa Arab itu cara bersisir laki-laki. Yani tidak bisa langsung dikatakan bersisir belah tengah itu sunnah, nggak bisa. Ya, karena itu urf, kebiasaan bangsa Arab. Kalau di suatu negeri misalnya yang belah tengah itu perempuan, laki-laki tidak boleh belah tengah misalnya. Ya, jadi ini tergantung, dikembalikan kepada kebiasaan di tengah masyarakat. Kata beliau rahimahullahu taala, azharul launi, yakni warnanya itu azhar itu apa? Putih kemerah-merahan. Sudah kita sebutkan bahwa kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan putih sekali, bukan juga kayak kita mungkin sawo matang, tapi putih agak kemerah-merahan kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasi'ul jabin, agak lebar apa? Jabin, dahi beliau, ya, mengikuti apa? Kepala beliau yang juga besar, mengikuti fisik beliau yang juga apa? Besar. Sudah kita sebutkan bahwa tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu proporsional. Semua ukurannya, anggota tubuhnya proporsional dengan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisik beliau sempurna. Kemudian azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qaran. Ya. Bulu mata beliau agak panjang, ya, 6. Kemudian alis beliau, ya, sebentar. Ini sudah berlalu di riwayat sebelumnya, ya, berkenaan dengan alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Kata beliau azajju al-hawajib, alis beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam itu melengkung, ya, tapi tidak bertemu antara dua sisinya.
Ya, sawabiq fi ghairi qaran. Tidak seperti tanduk. Kalau ini kan ketemu, ada juga orang yang alisnya panjang tapi ketemu di sini. Nabi SAW tidak ketemu. Tidak menyatu apa? Tidak menyatu alis kanan dengan alis kiri, tidak menyatu. Iya. Kemudian bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Di antara dua alis beliau itu ada urat di sini, yang mana kalau beliau marah itu kelihatan di sini merah sampai ke apa namanya? Kalau beliau marah kelihatan uratnya. Uratnya diisi dengan apa? Tentu saja itu pembuluh darah ya. Jadi kalau beliau marah itu sampai menonjol dan kelihatan darah di situ. Iya, berwarna merah. Karena itulah Nabi SAW para sahabat sifati beliau kalau marah, kami tahu dari muka beliau. Beliau tidak ngomong, tapi kami tahu beliau marah. Ya, menunjukkan beliau SAW itu orangnya ekspresif. Ya, ekspresif. Yani kalau beliau malu, beliau kelihatan wajah malunya. Kalau marah kelihatan wajah marahnya. Kalau senang kelihatan apa raut muka yang apa namanya senang gitu. Jadi bukan orang yang menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Beliau orangnya ekspresif sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau aqna al-irnin lahu nurun ya'luhu. Hidung beliau agak mancung ya, putih bercahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ini sifat untuk hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasal lihyah, janggut beliau lebat. Ada ajal ainain. Al-lihya itu janggut yang tumbuh di rahang bawah. Semua yang tumbuh di rahang bawah, tempat tumbuhnya gigi, itu namanya lihya. Jadi lihya itu kalau kita katakan rahang ya sampai sini. Ini lihya. Iya. Adapun ini bukan janggut, ini janggut nih. Kalau yang ini bukan janggut. Jelas ya? Ini bukan janggut. Ya, yang di sini juga di bawah bibir itu bukan lihya. Itu namanya amfaqah. Iya. Nah, janggut itu hanya rambut yang tumbuh di rahang bawah. Hanya itu yang masuk dalam kategori janggut. Jelas? Iya. Nabi SAW itu janggutnya lebat. Yani tidak sampai ke semuanya, hanya janggut saja. Hanya janggut saja. Kemudian kata beliau, ada ajal ainain. Kedua mata beliau hitam, yani bola matanya sangat hitam, yang menunjukkan keindahan mata. Sahlal khaddain, ya, pipi beliau apa? Di sini maknanya sahal. Ya, wallahu a'lam bissawab. Maksudnya sahlal khaddain, yakni pipinya mungkin tidak nampak tulang di pipinya. Maksudnya bukan kelihatan. Ya. Nah, Dhali al-fam, mulut beliau besar, ya. Yani besar mengikuti kepala yang besar, ya. Jadi tubuh beliau besar, bukan tubuh besar kepalanya agak kecil, enggak. Karena tubuh beliau besar, apa namanya, berotot, ya. Kemudian kepalanya juga seperti itu, maka semua yang ada di kepala beliau SAW mengikuti kepala yang besar, proporsional. Termasuk di dalamnya mulut yang besar, ya. Dan ini sangat dibutuhkan karena beliau sebagai seorang nabi, di antara tugas beliau tabligh, menyampaikan, dan di antara hal yang dibutuhkan oleh seorang pembicara yang baik adalah memiliki ucapan yang jelas, memiliki ucapan yang jelas. 6. Ya, semua ucapan yang keluar dari beliau, mulut beliau SAW itu jelas, tidak ada yang kayak orang kumur-kumur, ya, cepat seperti itu, tidak ada. Ya. 6. Maka mulut yang besar itu sesuai dengan kepala beliau, sesuai dengan tubuh beliau, dan sangat dibutuhkan bagi seorang yang membutuhkan berbicara, ya, di hadapan umatnya tentunya. Ashnab mufallajil asnan, gigi depan beliau itu agak berjarak. Ini juga diantara tanda ketampanan bangsa Arab, kalau gigi itu berjarak, gigi depannya tentunya, bukan semua giginya, tapi hanya di gigi depan. Iya. Ini bukan karena dikikir, bukan. Karena itulah Nabi SAW melaknat orang yang mengikir giginya untuk meraih untuk mendapatkan ketampanan. Karena itu merubah ciptaan Allah Ta'ala, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi SAW sudah dari sananya seperti itu. Gigi beliau agak jarang di gigi depannya. Ya.
Nah, tapi tentunya bukan karena dikikir. Daqiqal masrubah, ada rambut sedikit di sini di dada beliau, akan diterangkan lebih lanjut nanti. Ka'anna unuqahu jidadumyatin fi safa'il fiddah, leher beliau itu bagaikan putih, bagaikan apa gajah itu, gading gajah, ya, berwarna putih leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan putih seperti, artinya leher beliau SAW putih, kemudian bercahaya, seperti perak, ya, seperti perak, warna gading, kurang lebih seperti itu. Mu'tadilal khalqi, tubuh beliau proporsional, seimbang seluruhnya, ya, kepalanya, tubuhnya, jadi bukan tubuh kepalanya besar tubuhnya kecil atau sebaliknya, ya, proporsional. Kemudian kakinya juga, jari jemari kakinya semuanya proporsional. Mu'tadilal khalqi, badinan mutamasik, beliau berotot. Beliau berotot. Jadi tubuhnya besar bukan karena lemak atau yang semacamnya, tapi semua tubuh Nabi SAW itu berotot. Ya, nanti akan diterangkan bagaimana kekuatan Nabi SAW. Sawaul batni was sadar, ini yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, rata antara perut dengan dadanya, rata. Jadi tidak buncit, tapi rata antara dada dengan perut beliau. Masih hasadar, lapang dadanya, ya, ini sudah disebutkan ba'ida ma bainal mankibain, jarak antara dua bahunya itu jauh karena dada beliau yang lebar mengikuti tubuh beliau yang besar. Dhakhmal karadis, telapak tangan beliau juga besar mengikuti tubuh yang besar. Anwaral mutajarrid, mausula ma bainal labbati was surrah bi sya'rin yajri kal khat, ya, anwaril mutajarrad, ya, anwar al mutajarrad, ada rambut yang membentuk seperti garis antara labbah itu tulang di sini, tulang di tenggorokan sini, ya, di bawah tenggorokan, ya, dari situ sampai ke pusar ada rambut seperti garis begitu, tidak terlalu lebat, ya. Ariyas sadiyaini wal batni mimma siwa dzalik, tidak ada rambut lain di sekitar tubuh Nabi kecuali di situ, tidak ada di bagian dada yang lain, tidak ada di perut. Rambut yang tumbuh di tubuh Nabi SAW itu hanya dari bawah tenggorokan sampai ke pusar, iya. Kemudian asy'ara adz-dzira'aini wal mankibain, di dhira, di sini dhira, ya, dan mangkib itu ada sedikit rambut yang tumbuh di situ, ada sedikit bulu rambut yang tumbuh di dhira. Dhira itu antara siku dengan jari, dengan tangan, antara siku dengan tangan itu dhira. Ada sedikit rambut yang tumbuh di situ, yakni bulu-bulu halus di tangan beliau, demikian pula di bahu. Aridhas sadar, dada beliau lapang, sudah disebutkan. Tawilaz zandain, zandain ini panjang tangannya mengikuti postur tubuh beliau yang besar tentunya. Rahbar rohah, telapak tangan beliau juga besar, ya. Syafnal kaffaini wal qadamain, telapak tangan dan telapak kaki beliau itu juga tebal kulitnya, tebal kulitnya. 6. Sa'ilal atraf, disebutkan di sini, iya, nggak disebutkan. Taib. Sa'ilal atraf, zahirnya wallahu alam, yakni jari jemari beliau juga panjang mengikuti tangan beliau yang besar, ya. Sabot al-qasab khusmanil akhsamain, ini sudah disebutkan sebelumnya bahwa tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Oh ya, khusman, khasam itu kalau kita kaki kita seperti ini bagian dalam kan, kaki kita yang bagian dalam itu kalau menginjak nggak rapat dengan tanah, bagian sininya bolong kan, bagian sininya, bagian luar sini kan rapat dengan tanah, bagian sininya tidak. Nah, Nabi SAW tidak terlalu tinggi di sininya, tidak juga rapat dengan tanah, tapi di antara keduanya, ya, itu namanya khasmul al-akhmasain, ya. Jadi itu bagian dalam kaki itu yang kalau kita menginjak tidak rapat dengan tanah dia, yang rapat kan cuma bagian luar, bagian dalam tidak rapat. Nah, itu jadi tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah atau rata kakinya menyentuh tanah semuanya, tidak, tapi sedang-sedang. Masih hal qadamain,
yambu anhumal ma idza zala qala'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masihal qadamain, ya, lembut apa kedua telapak kakinya, yakni punggung telapak kakinya. Kalau dituangkan air maka akan mengalir dengan apa namanya dengan sebentar. Iya. Al-mamsuh zahir al-qadamain fal ma'u idza subba alaihima marran sari'a. Yani langsung mengalir dengan cepat. Ya, karena halusnya kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza zala qala'an. Ya, wa yakhtu takaffuan. Beliau berjalan takaffuan, yani agak apa bukan seperti jalannya orang yang sombong. Ya, jalan apa namanya seperti jalannya orang yang rendah hati. Wa yamshi haunan, ini mempertegas beliau berjalan dalam keadaan haun, merendahkan diri. Dari al-mishyah, ya, agak cepat jalan beliau. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau beliau berjalan itu seakan-akan beliau berjalan dari tempat yang tinggi. 6. Bukan berlari, ya, bukan berlari, bukan juga jalan kayak orang malas-malas, jalan santai begitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau jalan itu mengangkat kakinya, bukan menyeret kakinya, menyeret sendalnya di tanah kayak kalau orang jalan diseret begitu. Beliau SAW tidak pernah jalan menyeret kakinya, diangkat kakinya, tidak seperti orang yang malas. Dan ini juga sangat membantu dalam hal pemanfaatan waktu, ya. Karena diantara hal yang memakan waktu orang, ya, kalau jalannya pelan-pelan atau malas-malasan di jalan, ya, membuang-buang waktu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, agak cepat kalau beliau berjalan. Dan ini tentunya dikatakan cepat bukan kayak lari, tapi karena memang fisik beliau besar dan langkah beliau lebar, bukan lebar terlalu memaksakan, ya. Wa idza tafata jami'a. Kalau beliau menoleh, bukan hanya kepala yang menoleh, tapi juga seluruh tubuhnya ikut menoleh. Khafidhat tarf, ya, pandangan beliau selalu ke bawah, ya. Nadharuhu ilal ard atwalu min nadharihi ilas sama. Beliau lebih sering memandang ke bumi dibandingkan memandang ke langit, ya. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Kebanyakan pandangan beliau cuman sekedar nengok, sekedar lihat, yakni kalau bukan urusan beliau, mungkin kalau di jalan ada sesuatu yang terjadi beliau lihat, kalau memang bukan urusan beliau sekedar lihat kemudian berlalu, ya. Jadi bukan kebiasaan beliau kalau melihat sesuatu yang bukan urusan beliau dilihati begitu, enggak. Kebanyakan beliau kalau memandang sesuatu yang beliau tidak ada kepentingan di situ, sekedar mulahadhah, sekedar kebetulan di hadapan beliau lihat, setelah itu dia palingkan muka, ya. Kalau itu bukan urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yasuqu ashabahu, ya, beliau menggiring sahabatnya. Maksudnya beliau berjalan di belakang para sahabatnya di depan, beliau di belakang, seperti pengembala yang yasuqu, mengembalakan hewan ternaknya, ya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan kalau beliau berjumpa dengan orang, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam, ya. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Nabi SAW ditanya tentang dua muslim yang bertemu, siapa yang paling utama di antara dua muslim itu, kata beliau, abda'uhuma bisalam. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling duluan mengucapkan salam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini selesai fasal tentang penyebutan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membuat fasal khusus berisi penafsiran kata-kata yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, dan kita sudah kutip hampir semuanya, sudah kita kutip, ya. Jadi saya kira tidak perlu kita bacakan ulang di sini, ya. Selanjutnya qala rahimahullahu taala faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berikutnya berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa asal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna dari seluruh sisinya. Beliau sempurna dari sisi nasab. Tidak ada sedikit pun kritikan orang-orang musyrikin pada nasab beliau. Tidak ada.
Beliau sempurna dari sisi fisik. Karena itulah tidak pernah ada ejekan sama sekali kepada beliau dari musuh-musuh beliau pada fisik beliau. Apa istilahnya orang sekarang? Body shaming, tidak ada. Ya. Karena fisik beliau sempurna, tidak ada yang bisa dicela pada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak beliau apalagi? Ya, mereka mengakui. Mereka apa? Mengakui. Ya. Karena itulah tidak ada sedikit pun dari kritikan ataupun celaan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarah kepada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Ya. Sisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, karena beliau memang orang manusia pilihan yang terbaik dari sisi fisiknya, dari sisi akhlaknya, dari sisi keturunannya, nasabnya, ya. Ini semuanya merupakan orang-orang yang baik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul manusia pilihan. Ya, sengaja dipilih atau betul-betul orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, akhlak Rasulullah SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an? Ini perhatikan, ini bukan kalimat, ini bukan formalitas saja dalam memuji. Ya, bukan karena dia seorang nabi berarti ini dan itu, tidak. Ya, ini bukan basa-basi dalam memuji. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Mengapa? Karena metode belajarnya Nabi SAW kepada Jibril itu selalu dimulai dengan hafalan. Setelah menghafal, belajar dari mempelajari apa yang dihafal, kemudian mengamalkan apa yang dihafal. Selalu seperti itu. Ya. Karena itulah, dan ini diantara alasan mengapa Al-Quran itu turun tidak satu kaligus langsung 30 juz turun sedikit-sedikit. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, turun sedikit-sedikit. Apa manfaat Al-Quran itu turun sedikit-sedikit? Ya. Di antara sebabnya disebutkan oleh Allah Ta'ala, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah wahai Muhammad, agar kami menguatkan hafalan Quran di dalam dirimu. Jadi menghafal Quran sedikit-sedikit. Dan ini juga kemudian metode ini juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau mereka menghafalkan Quran, bukan langsung dihafalkan semuanya, enggak. Bukan begitu cara para sahabat belajar Quran. Cara mereka para sahabat radhiyallahu anhum disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, murid dari Utsman bin Affan, murid dari Ubay bin Ka'ab, dan para sahabat-sahabat lain yang merupakan pakar Al-Quran. Mereka mengatakan cara para sahabat dalam mempelajari Quran adalah mereka tidak melewati 10 ayat, ya, sebelum mereka mengambil ilmu, ya, yang terkandung dalam 10 ayat ini, kemudian mengamalkannya. Setelah selesai dihafal, enggak lanjut ke ayat berikutnya. Belajar dulu 10 ayat ini apa tafsirannya, amalkan dulu 10 ayat itu, setelah selesai baru pindah ke ayat yang ke-11 sampai ke-20. Demikian seterusnya. Karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami di zaman Nabi, di zaman para sahabat, kalau ada orang sudah menghafal Al-Baqarah dengan Al-Imran, itu sudah besar kedudukannya di hadapan kami. Karena tidak ada orang yang menghafal di zaman itu kecuali dia memahami apa yang dia hafal. Karena itulah target para sahabat terhadap Al-Quran bukan menghafalkan Quran. Dan yang menghafalkan Al-Quran di zaman itu juga bukan satu kaligus langsung menghafal Quran. Mereka belajar sedikit demi sedikit. Mereka belajar sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Jibril alaihissalam. Beliau ketika Jibril datang membawa wahyu, beliau hafalkan dulu, beliau tanyakan, beliau pelajari kandungannya dari Jibril. Setelah itu beliau amalkan. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Quran. Karena memang betul-betul semua ayat yang turun beliau amalkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira cukup dulu, insyaallah taala penjelasan satu persatu mengenai akhlak beliau akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya.
Allahu ta'ala a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.